Kita ini, wahai kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selain syukur kepada Allah, tidak ada lagi sudah. Coba kalau kita mau bertafakkur sejenak, maka nggak pantas kita minta A, B, C dan lain sebagainya, karena yang diberikan oleh Allah udah sangat-sangat besar. Biasanya pihak kedua ini akan berbuat baik kepada pihak pertama kalau yang pertama ini baik dulu sama dia, baru ntar pihak kedua berbuat baik. Begitu manusia wajar. Kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Itu. Lah ini kita berbuat baik apa sama Allah? Yang ada kita banyak melanggar perintahnya, menunda-nunda panggilannya. Namun kenikmatan yang Allah berikan tiada terhingga. Coba bayangkan, kita dengan segala kekurangan kita, maksiat kita, dosa kita, tapi Allah yang maha tahu tetap menciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai hewan atau sebagai pohon dan lain sebagainya. Bukan. Allah muliakan kita dengan menciptakan kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih dari itu, Allah menjadikan kita sebagai muslim, orang yang mengimani agama Islam. Ini nikmat yang tidak terhingga, yang kalau kita ditukar dengan nikmat dunia dan seisinya itu nggak ada artinya dengan satu nikmat ini, yaitu nikmat Islam. Kita dikenalkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat pertama yang masuk dalam surganya Allah Tabaraka wa Taala. Ini kenikmatan yang tidak tara. Maka kalau kita mau berpikir sejenak, maka kita akan malu untuk minta kekayaan-kekayaan yang sifatnya duniawi. Kita minta kelebihan-kelebihan, kemewahan demi kemewahan. Nikmati apa yang ada, syukuri, dan nanti akan Allah tambah dengan sendirinya ketika kita mampu menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita didik hati-hati kita. Tazkiyatun nafs. Para anbiya itu yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Tazkiyatun nafs. Sebelum ilmu yang mulia ini masuk dalam hati kita, kita bersihkan dulu hati kita dari kotoran-kotoran yang ada, sehingga ilmu-ilmu itu masuk bermanfaat. Nah, bagaimana cara tazkiyatun nafs? Yang pertama, upayakan untuk tidak pernah lepas wudu. Setiap kali kita batal wudu, segera kita memperbaharui wudu kita lagi. Ya. Jadi sepanjang hari dalam keadaan berwudu. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, laksanakanlah sholat di awal waktunya. Azan, maka jangan kenal lagi sama yang lain-lain. Nabi kan begitu. Kalau udah terdengar suara azan, itu lupa sama semuanya. Ya, yang diingat hanya Allah. Makanya setiap kali datang waktu azan, waktu sholat, Nabi bilang sama Bilal, "Arihna ya Bilal." Senangkan kami wahai Bilal dengan suara azan, dengan panggilan sholat. Jadi Nabi pernah menggambarkan, kalau aku ini, kata Nabi, terhadap sholat seperti orang haus ketika melihat air, seperti orang lapar melihat makanan. Bedanya, kata Nabi, orang haus minum, selesai, dahaganya hilang. Orang lapar makan, rasa laparnya hilang. Aku ini nggak pernah puas sama sholat, kata Nabi. Sholatku ini nggak pernah, kerinduanku kepada Allah itu tiada henti. Jadi terus menerus. Makanya paling senang dengan waktu sholat. Jadi jangan kita tunda-tunda sholat. Datang waktu sholat, azan, laksanakan. Ini tapi lagi ada rapat, tinggalkan rapat. Dengan berkah sholat ini, apa yang dibicarakan dalam rapat akan diberikan kemudahan oleh Allah. Bahkan ada orang-orang yang katanya lagi bicara tentang perjuangan, lagi rapat, bicara tentang kebaikan sosial dan lain sebagainya. Ketika azan dia bilang, nanti dulu deh, kan kita lagi bicara tentang kebaikan nih, tentang bantuan sosial dan lain sebagainya. Gak bisa. Ini sumbernya itu di as-salah, Sulaiman. Kalau sudah bisa tadi jaga wudhu terus, sholat di awal waktu, lalu kembangkan dengan melaksanakan ibadah sholat malam, sholat tahajud, sholatul lail. Ini dampaknya akan sangat besar. Mau dunia mau akhirat, di sini kuncinya, pintunya di sini, ada di sholat malam. Maka coba terus upayakan. Misalnya seminggu bisa sekali nggak apa-apa. Nanti setelah sekian bulan tambah
seminggu ini 2 kali, begitu. Sampai nanti akan menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi kesenangan, bukan menjadi beban dan lain sebagainya. Insya Allah dengan begitu kita bisa terus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.